Hai teman-teman yang menonton video ini. Jadi sebelum kita memulai transformasi geometri, aku perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Octavia Holly Angel Limarpaung, NIM 418311111053 dari kelas PSPMB 2018. Sampai sini perkenalan diri dari saya. Kita kembali ke awal. Sebelum kita memasuki 4 materi ini, kita akan mencari tahu dulu transformasi geometri itu apa. Jadi, transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lain. Ada 4 macam transformasi yang akan kita pelajari dan akan kita bahas satu persatu teman-teman. Kalau begitu kita kembali ke awal lagi. Kita akan masuk ke translasi. Kita klik. Jadi, translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik ya. Jadi, kalau kamu perhatikan baik-baik, kalau di perosotan itu hanya mengubah titik awal dari atas, dia turun ke bawah. Selanjutnya, kita masuk ke refleksi. Jadi refleksi dalam transformasi geometri ini dapat dikatakan pencerminan. Kamu tahu cermin kan? Pasti di rumah kalian ada. Buat ngaca dong pastinya. Nah, jadi refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Coba deh lihat garis dan titik pada gambar di samping. Gambar ini menunjukkan sifat pencerminan pada cermin datar. Selanjutnya kita akan masuk ke dilatasi. Pernah nggak kamu main biang lala di pasar malam? Jadi biang lala itu contoh rotasi dalam transformasi geometri loh. Rotasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya yakni memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu kita ingat bahwa rotasi itu tidak mengubah ukuran teman-teman. Oke, mari kita masuk ke dilatasi. Dilatasi dalam transformasi geometri adalah bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Contohnya pada gambar. Dan seperti kita sedang mengukur kereta api kecil dengan kereta api sesungguhnya, itulah dilatasi. Oke. Karena kita sudah selesai membahas materi, kita akan melakukan kuis untuk teman-teman. Di sini kita juga bisa kembali melihat materi-materi yang sudah kita bahas satu persatu. Kita akan masuk ke kuis. Oke, pertama kita ketik nama kita. Oke, kita klik mulai. Jadi di sini aku akan asal-asal menjawab ya guys, untuk membuktikan atau ngecek apakah yang saya buat ini berhasil gitu. Apakah ya aplikasi ini cukup berguna untuk metode atau media pembelajaran untuk kita nantinya begitu. Oke, finish. Wow, kebetulan banget ya. Ini contohnya kalau misalnya kita menjawab dengan benar. Congratulations. Kita bisa melihat review hasil. Nah, ini review-reviewnya. Oke, jadi kita akan coba kalau misalnya dia tidak sesuai guys. Kalau misalnya dia gagal. Oke, kita akan mulai. Namanya Holy Cute ya. Atau kita ganti aja. Kita ganti ya guys. Oke, kita akan ganti. Oh, jadi guys, ternyata ini hanya untuk sekali ujian. Jadi siswa itu nggak akan bisa nggak akan bisa ngerubah lagi gitu. Oke. Nah, ini kita coba kalau misalnya dia salah menjawab dengan tidak benar, dan hasilnya gimana ya kalau misalnya dia menjawab salah-salah. Kita jawab asal-asal ya guys. Oke, finish. Ya, your score 25%. Jadi kita gagal ya, dan di sini dikasih tahu ya guys mana yang benar. Jadi hasil reviewnya itu benar-benar akurat ya, dan
media pembelajaran menggunakan storyline ini benar-benar bagus banget guys. Oke, sekian hasil penjelasan saya mengenai media pembelajaran menggunakan Articulate Storyline Tree. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan.